Jadi dia nggak ngejual perusahaannya ke orang, sebagian aja sahamnya dijual kepada masyarakat, dapat pendanaan. Misal tadi nilai value-nya 1 triliun tadi, 1 triliunnya lah digunakan untuk bangun pabrik baru atau ekspansi perusahaannya bisa lebih baik lagi. Itu gunanya perusahaan TBK. Makanya teman-teman jangan heran perusahaan-perusahaan yang besar itu banyak yang menjadi TBK, dan bahkan setelah TBK nilai perusahaan itu jauh lebih berkali-kali lipat. Salah satu poin yang bagus tadi, banyak sebenarnya alasan jadi TBK. Ada, saya pernah itu membantu perusahaan TBK. Perusahaannya itu utangnya sama sekali nggak ada. Perusahaannya sehat. Perusahaannya itu bisa dibilang monopoli atau satu-satunya lah di Indonesia ini bidangnya. Apa yang dikerjakan bisnisnya. Nggak ada lawan, teman-teman. Lawannya itu cuma di luar negeri, Thailand dan lain-lain lah. Dia perusahaan sarung tangan, cetakan sarung tangan. Nah, dia perusahaannya ini kenapa mau jadi TBK? Uangnya banyak, tapi dia TBK hanya meraup dana 40 miliar aja. Alasannya kenapa perusahaan ini meraup uang sedikit itu? Dia pengen hanya jadi TBK aja karena ada investor, ada juga yang mau membeli produknya dari luar negeri dengan jumlah yang besar. Syaratnya cuma satu, saya pengen punya bisnis dengan Anda, melakukan transaksi dengan Anda. Syaratnya perusahaan Anda harus TBK di negara Anda, karena dengan Anda TBK berarti Anda itu sudah terpercaya, laporan keuangan Anda sudah bisa dilihat oleh masyarakat dan lain-lain. Jadi dia hanya karena itu. Tapi benar, setelah dia menjadi TBK, nilai perusahaannya itu lebih naik dari 10 kali lipat naiknya setelah TBK. Jadi itu keputusannya. Banyak alasan perusahaan menjadi TBK. Bahkan ada juga yang bayar utang. Nah, itu yang teman-teman harus coba cermati. Apakah tepat kalau dia hanya meraih dana masyarakat hanya untuk bayar utang aja? Nah, ya teman-teman harus lihat. Jadi di pasar modal itu ketemu perusahaan yang memerlukan dana jangka panjang, ketemu dengan individu yang ingin berinvestasi lah, ingin uangnya bertambah seperti kita nih, individu-individu yang pengen hasil investasi kita ini akan menghasilkan di kemudian hari. Okay, next. Nah, ini manfaatnya pasar modal bagi masyarakat, tentu penciptaan lapangan kerja atau profesi. Ini kapan-kapan nanti kita akan ngobrol soal profesi ini, teman-teman. Di pasar modal ini sangat terbuka. Alasan saya kenapa saya pindah ke pasar modal ini yang saya lihat dulu ketika kuliah. Jadi sebelum saya memilih jurusan ini, saya melihat, saya udah tahu, loh, pasar modal kayaknya orang belum banyak yang tahu. Kebetulan dosen saya itu direktur salah satu perusahaan investasi lah. Dia cerita, saya melihat peluang itu, saya dari kuliah pun udah langsung tahu, oh, saya nanti kerjanya di bidang pasar modal. Karena di sini belum banyak orang tahu. Kalau saya bisa tahu, jago di situ, harusnya karirnya jadi cepat, gitu. Nah, itulah alasan saya kenapa memilih pasar modal, gitu teman-teman. Jadi ini sangat terbuka. Saya kasih bocorannya teman-teman. Kalau kita mau bekerja di bidang pasar modal, biasanya lulus ujian sertifikasinya, sertifikasi pasar modalnya. Jadi mau kerja di pasar modal itu enggak sembarangan teman-teman. Jadi memang harus ada lulus ujian sertifikasinya, dapat license dari OJK, baru bisa kerja di pasar modal. Karena di bisnis pasar modal ini bisnis kepercayaan. Jadi memang harus orang yang terstandarisasi, gitu, nggak asal-asalan. Kalau teman-teman sekarang punya license, paling nggak WPPE, teman-teman, saya jamin dapat pekerjaan itu gampang banget, serius. Kenapa? Di Kalimantan Timur sekarang banyak lapangan pekerjaan. Di bidang pasar modal ada yang dibutuhkan banyak, tapi orangnya yang nggak ada. Kalimantan Timur. Saya baru pindah setahun dari Medan lah, dapat promosi ke sini. Di Medan orang yang punya license pasar modal itu banyak, tapi di Kalimantan Timur Utara ini masih sangat sedikit malah. Lapangan pekerjaan ada, tapi orangnya yang nggak ada, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang nanti tertarik di bidang pasar modal, silahkan aja. Terbuka peluangnya tuh gede lah, apalagi di wilayah Kalimantan ini, karena masih belum banyak orang yang tahu. Apalagi zaman dulu masih berkutat hanya di Pulau Jawa orang-orang yang tahu
tentang pasar modal. Saya pun memang karena kebetulan kuliahnya di Pulau Jawa, makanya tahu tentang pasar modal. Waktu zaman saya dulu waktu di Medan belum banyak orang tahu lah tentang pasar modal. Cuman setelah saya berapa tahun di bursa, saya dapat penempatan di Medan, saya lihat di Medan pun orang-orang udah mulai awam tentang pasar modal. Itu yang kita harapkan nanti di Kalimantan Timur ini. Siapa tahu teman-teman nanti ada menjadi pelaku dari pasar modal lah. Oke, bagi masyarakat, bagi investor nelayan investasi, bagi emiten juga tadi sudah kita jelaskan sebagai sumber pembiayaan. Menurut teman-teman, seharusnya negara mendukung pasar modal ini maju apa enggak? Mendukung. Kenapa? Biasanya tercermin negara yang maju itu pasar modalnya juga maju. Kenapa? Bagi negara dengan adanya pasar modal ini nanti akan iklim investasi itu akan lebih terbuka dan lebih profesional, ya teman-teman. Kenapa? Ketika perusahaan nanti beramai-ramai jadi TBK, teman-teman bisa melihat laporan keuangannya, teman-teman. Dan laporan keuangannya harus diaudit dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat. Makanya ketika ada perusahaan yang tertutup, teman-teman nggak bisa sembarangan mau lihat laporan keuangannya. Gitu. Contoh ada perusahaan apa misalnya yang di wilayah Kalimantan Timur ini, kalau dia belum TBK, teman-teman nggak berhak untuk minta laporan keuangannya untuk tahu. Tapi ketika perusahaan semakin banyak TBK, iklim investasi akan lebih sehat lah, teman-teman. Gitu. Jadi nggak sembarangan misalnya mau mengadakan pemilihan direktur dan lain-lain. Gitu. Jadi lebih profesional. Gitu. Itu contohnya. Next. Nah ini struktur pasar modalnya, teman-teman. Oke, pertanyaan saya. Untuk saham-saham yang ada terregistrasinya, tersimpannya di mana? Apa lembaga yang untuk meregistrasi atau menyimpan ini saham-saham tadi secara scriptless tadi itu? Di mana tersimpannya saham itu? Di bursa kan atau di mana? Atau di sekuritas Intraco? Kira-kira saya kayak bisa jawab. Jadi di bawah OJK kan sebagai pengawas nih kan? OJK pengawas dari sisinya pemerintahnya. Nah di bawahnya itu ada namanya SRO, Self Regulatory Organization. Jadi regulator yang khusus di bidang pasar modal. Ada 3 ini nih yang biasanya dikenal. Nah, kalau yang memastikan, menjamin itu transaksinya itu, clearingnya itu seperti perbankan, itu tugasnya si KPEI, clearing penjamin efek Indonesia. Itu yang memastikan transaksi itu tadi. Jadi yang membeli saham dapat sahamnya, yang menjual saham dapat uangnya. Itu si clearing tugasnya. Nah, yang menyimpan registrasi sahamnya teman-teman itu, gitu kan. Dulu saham itu bentuknya ini teman-teman, wangkat. Jadi ada lembarannya zaman dulu. Nah, sekarang itu saham-saham itu udah scriptless atau udah digital. Nah, si KSEI lah yang memastikan, si Kustodian Sentral Efek Indonesia inilah yang memastikan saham-saham itu terregistrasi, tersimpan, teman-teman. Jadi teman-teman beli saham sekarang, maaf kata teman-teman kenapa, nah saham teman-teman itu bisa diwariskan ke keluarganya teman-teman. Gitu. Saya kasih contoh waktu saya itu pengalaman waktu corona terjadi, anak kelompok studi pasar modal atau anak kampus di Universitas Sumatera Utara, maaf kata kena corona meninggal. Cuman dia keluarganya itu petani di suatu daerah kabupaten yang terpencil lah di Sumatera Utara. Nah, si anak ini pernah cerita ke abangnya, "Bang, aku udah nyimpan uang, tapi aku nyimpan uangnya dalam bentuk beli saham." Gitu. Jadi di keluarganya cuma dia yang kuliah, abangnya dan keluarganya semua itu petani. Dia cerita, "Aku pernah namanya saham." Hanya itu yang dia pernah ceritakan ke abangnya. Gitu. Ketika maaf kata dia kena corona meninggal, abangnya teringat akan itu. Dia nanya, telepon ke kantor, "Mas,
adikku pernah cerita, katanya ada dia simpan saham dan lain-lain. Kami jujur aja, kami bukan anak kuliahan mas, kami nggak tahu itu saham, kami nggak tahu itu di mana ngambilnya dan lain-lain. Nah, ternyata kita lihat-lihat di sekuritasnya tersimpan, masih ada teman-teman, tersimpan dan itu diwariskan ke orang tuanya. Ya, tinggal orang tuanya kemarin apakah sahamnya dijual atau masih tetap disimpan dalam bentuk saham. Gitu. Jadi itulah fungsinya, memastikan itu terregistrasi. Gitu. Jadi teman-teman mau nabung saham sebanyak apapun itu bisa nanti teman-teman akan lihat. Gitu. Ada ininya kok, ada aplikasinya, teman-teman bisa melihat portofolio semua sahamnya teman-teman. Gitu. Next. Oke, nah ini terus perannya si bursa kami ini apa sih? Gitu kan? Tadi kan ada OJK, awasnya, ada KSEI, ada KPI, nah ada IDX, Indonesia Stock Exchange atau kami bursa. Gitu. Nah, Bursa Efek Indonesia itu perannya itu banyak sebenarnya. Jadi kami itu sebagai regulator membuat peraturan juga, membuat peraturan, mengawasi perdagangan, gitu, keanggotaan. Kemudian kami juga sebagai fasilitator, jadi yang menyediakan perdagangan efek atau sahamnya. Gitu. Makanya kami satu-satunya nih Bursa Efek yang ada di Indonesia. Kalau dulu kan dia ada dua nih, Bursa Efek Surabaya, Bursa Efek Jakarta. Jadi kalau orang tua zaman dulu tahunya pasti Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya. Nah, ini digabunglah, itulah namanya sekarang Bursa Efek Indonesia. Gitu. Kami yang menyediakan perdagangan. Ibarat teman-teman, kalian teman-teman main ke BSB, mau pengen beli baju, nah yang punya BSB-nya itu pengelolanya itu kami. Tapi kalian beli bajunya kemana? Enggak ke yang punya kan, enggak yang punya mallnya, tapi ke toko-toko yang di dalam mall. Nah, yang toko-toko dalam BSB. Kalau di pasar saham analoginya adalah perusahaan sekuritas yang Mbak Ega ini Pintraco Sekuritas ini. Jadi ada 90-an perusahaan sekuritas di Indonesia, salah satunya yang kerjasama dengan ITK juga adalah Pintraco Sekuritas. Jadi contohnya teman-teman. Jadi kami itu penyedia, fasilitator. Kami juga yang mencegah yang dilarang di bursa. Kami juga yang menciptakan instrumen baru. Kami juga yang mengupayakan likuiditas biar transaksi di bursa ini aman, terjamin dan juga lancar. Gitu. Dan ada perdagangan. Gitu. Jadi teman-teman nggak khawatir. Misalnya, kami beli sahamnya Bank BNI, Bank Mandiri, terus kami pengen jual, kami jualnya kemana? Nah, itu kami yang menyediakan sistem tadi itu, sehingga teman-teman bisa jualnya kemana. Gitu. Oke, next. Nah ini data per Desember kemarin, market cap kita, seluruh saham kita nilainya itu, perusahaan-perusahaan tadi yang ada 900-an, itu sekitar 12.000 triliun. Gitu. Jadi cukup besar. Masih kecil sih kalau dibanding dengan bursa yang lain ya. Di Eropa atau di dunia masih udah nyentuh 12.000 triliun, dan rata-rata transaksi setiap harinya di tahun lalu di 2024 setiap hari dari jam 9 pagi WIB sampai jam 4 sore itu teman-teman, itu rata-rata transaksi itu 12,7 triliun. Jadi setiap hari berapa jam itu 12 triliun, ada transaksi 12,7 triliun. Banyak sebenarnya. Cuma kalau kita bedah, yang 12 triliun itu dari mana sih? Kebanyakan memang dari Pulau Jawa. Nah, ini ya tugas kami, makanya bentuklah kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di 30 provinsi. Nah, tugas kami adalah mengedukasi itu tadi, biar teman-teman juga tahu bahwa ada namanya investasi pasar modal ini. Nggak hanya di Pulau Jawa aja. Bahkan kalau kita ngomong sekitar zaman saya mulai kenal pasar modal itu 2012 lah aktifnya teman-teman. Kalau kita ngomong 2012, yang punya saham-saham di Indonesia itu mayoritas adalah orang asing, bukan orang Indonesia. Gitu. Bahkan dulu orang asing yang sangat mendominasi, sampai pernah menyentuh 70% saham-saham di Indonesia itu yang punya orang asing, bukan orang Indonesia. Gitu. Makanya dibentuklah kami di kantor-kantor perwakilan itu. Jadi ini next. Nah, ini produk-produknya pasar modal, teman-teman sudah pada tahu lah ya. Kemarin di SPM level 1 ada
ada saham, ada surat hutang, obligasi, ada juga reksadana. Gitu. Masing-masing punya karakteristik resikonya masing-masing. Gitu. Next. Ini saham, bukti kepemilikan perusahaan. Pertanyaan saya, ini selain dapat hadiah ini, dapat ini juga deh, dapat top up ini akun investasinya. Nanti dapat 100.000 lah, itu akun investasinya. Oke, pertanyaan saya gampang, simple. Bisa ada yang menyebutkan 3 perusahaan asli Kalimantan Timur yang sudah TBK? Ya, bisa. Agak susah ya sebenarnya pertanyaannya ya. Sebutkan 3 perusahaan yang bisa teman-teman beli sahamnya asli dari Kalimantan Timur yang tercatat dari wilayah Kalimantan Timur. BBSK 1. BBSK. Oh, 2 aja deh, 2 aja. 3 kayaknya agak susah ya. 2 deh, saya kasih yang gampang. Ada enggak? Di kampus ITK ini sering datang perusahaannya. Saya lihat berapa kali dia mengadakan kegiatan kok di kampus ITK ini perusahaannya. Dan kalian sering jajan juga ada ke tempat dia. Ada kita ngomongin juga tadi. Iya. Ayo, hanya 2 aja. Dari Gampang. Dari kampung tua. Gampang. Gak usah jujur mikirin kalau tambang ini. Ada kok dilihat teman-teman. Warnanya merah. Warnanya merah tahu. Ayo, ada yang bisa? Sebelum kita tutup nih. Ayo. Hanya 2 aja. Sebutkan 2 perusahaan. Kita kalah Ya, tercatat. Jadi silakan. Gak apa-apa, kalau mau salah juga gak apa-apa. Coba dulu. Coba dulu ya, silakan. Yang warna merah hitam sama warna biru ya. Ya, nama saya Febri. Ada 2 yang saya tahu itu, salah satunya tuh KPC. Itu setahu saya perusahaan tambang sama Kaltim. Sama Pupuk Kaltim. Ya. Pupuk Kaltim kan apa? Masih kurang tepat. Ayo, ada lagi? Ya, tempat kalian kalau semua orang yang balik makan ke situ lah kalau malam minggu. Ayo, Maher. Ayo, Siapa? BBSK itu PKB, Pupuk Kaltim sama Restrika. Nah, itu satu BBSK. Pupuk Kaltim saham atau obligasi? Pupuk Kaltim ya, tapi sebenarnya adalah obligasi. Gitu. Kalau saham masih belum. Tadi ada saya dengar kok tadi sebelah sini ya, nyebutkan 1 tadi. Kok bisa itu kelupaan tidak dengar? Ada penyewaan kendaraan alat berat. Siapa yang mau jawab? Ayo, kita mau jawab 2. Jawab tidak. Ayo, coba. Silakan deh. Itu ada 2. Transco atau TRJA sama BSBK. Oke, tepuk tangan. Teman-teman, jajan ke BSB itu perusahaan bisa teman-teman beli loh sahamnya loh. Pengelolanya itu PT Wulandari itu dengan kode BSBK itu tercatat. Teman-teman kalau lihat alat kendaraan ke arah Batakan sana, penyewaan kendaraan khusus ke pertambangan, Transcom Jaya itu. Transcom. Teman-teman kalau ingat, sering kok Transcom Jaya datang ke ITK. Teman-teman kalau ingat ketika corona kemarin ada yang menjual oksigen, gitu kan? Oksigen banyak, Surya Biru Murni, Setelin, SBMA. Nah itu tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bisa teman-teman beli sahamnya, gitu teman-teman. Pupuk Kaltim memang benar kalau efek, tapi dia hanya obligasi. Nah, gitu. Oke, mantap. Nanti minta tolong ya, catat namanya ya. 1 berarti nanti dapat top up juga, top up ini investasinya. Oke, next. Ya, investasi. Berapa per hari ini perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? 954.
Banyak teman-teman. Makanya sehari-hari teman-teman lihat logonya pun teman-teman langsung tahu. Oh, bang, aku biasanya pengen beli emas, Antam. Aku bang orangnya yang rajin menabung. Oh, aku BCA. Bang, aku anak kos sukanya makan sosis nugget. Java gitu kan. Bang, aku orang yang suka masuk rumah sakit. Siloam. Tahu karena belajar kan UTS. Siloam. Banyak. Sehari-hari teman-teman lihat sebenarnya. Iya. Next. Nah, ini contohnya kita kasih ilustrasi biasanya namanya. Ini tahun 93 dengan duit 8 juta rupiah gitu kan. Itu di apa ya? Kita setarakan duitnya 8 juta lah sebelum inflasi ya sekarang ya. Dengan duit 8 juta rupiah pada saat itu, teman-teman punya pilihan bisa beli sepeda motor pada saat itu dengan duit 8 juta. Tapi di saat yang sama dengan duit 8 juta, teman-teman bisa beli perusahaan yang tadi itu sepeda motornya, itu pabriknya, Astra International, bisa beli sahamnya. Gitu. Dengan duit 8 juta bisa dapat sekitar 500 lembar lah dengan duit 8 juta. Nah, tahun 93 teman-teman diamin saham Astra International tadi, ASI tadi, teman-teman simpan sampai tahun 2024. Itu per November 2024. Nah, itu kondisinya sama Astra itu masih turun lah dibanding sebelum corona ya kalau kita bilang ya. Nah, jadi sahamnya teman-teman tadinya 8 juta nilainya, itu kalau teman-teman jual di November 2024 itu sekitar 271 juta nilai sahamnya, dan itu pun belum memperhitungkan dividen atau aksi korporasi lain. Jadi sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Setahu saya sebelum corona itu nilai sahamnya Astra itu sekitar 450 juta lah. Kalau teman-teman beli ya 8 juta tahun 93 ya, itu sekitar 480-an juta lah. Jauh sebenarnya. Jadi saham itu bisa disimpan. Kayak saya bilang tadi, teman-teman simpan sahamnya, maaf kata kita kenapa-napa itu bisa diwariskan juga. Bahkan kemarin juga sempat ngetren juga mahar saham. Saya terima nikahnya Siti Hoirunisa dengan seperangkat alat sholat dan sekian lot saham Sido muncul gitu kan ya, biar nggak masuk angin gitu. Nah, itu contohnya lah gitu. Next. Nah, ini tadi kita ngomongin IPO. Bang, kenapa emang perusahaan mau IPO? Mau TBK? Saya kasih contoh paling nyata itu BCA. BCA baru IPO tahun 2000. Tadinya BCA itu nggak segede sekarang loh teman-teman. Dia lihat peluang itu, mendapatkan pendanaan dari pasar modal, dijual kepada masyarakat. Dia IPO, harga penawarannya itu 1.400 per lembar. Per lembar sahamnya itu hanya 1.400. Saat itu nilai kapitalisasi pasarnya, nilai perusahaannya itu, saham beredarnya itu sekitar 4 triliun pada saat itu tahun 2000. Tapi kalau dia IPO lah, dia dapat pendanaan, dikembangkan lah BCA jadi lebih baik lagi, bagus. Sampai 2024 per November kemarin gitu, kita lihat tadinya nilainya BCA itu 4 triliun loh tahun 2000 pada saat IPO. Sekarang nilainya BCA November 2024 1.220 triliun, dari 4 ke 1.220. Itu kenapa perusahaan mau jadi TBK. Perusahaannya kalau digunakan dengan tepat, TBK itu perusahaannya akan jauh lebih besar lagi teman-teman. Gitu. Jadi hampir 1.000-an triliun. Makanya BCA segede sekarang, salah satunya berkat IPO itu teman-teman. Gitu. Ada perusahaan yang nggak mau IPO? Ada. Saya kasih contoh dulu itu. Kalau kalian teman-teman tanya orang tua kalian, dulu jamu yang paling terkenal itu apa? Pasti mereknya itu adalah Nyonya Munir. Cuma dulu, itu yang paling besar. Ada perusahaan yang baru di bidang jamu, baru masuk lah, mencoba menyaingi. Saat itu ada perusahaan yang baru masuk itu namanya Sido muncul. Belum bisa menyaingi Nyonya Munir, jauh banget lah. Dia mendapatkan pendanaan lewat IPO. Dapat pendanaan, dikembangkan lah si Sido muncul itu. Sekarang paling besar mana, Sido muncul atau Nyonya Munir? Nyonya Munir udah bangkrut. Nyesal. Pada saat itu anaknya Nyonya Munir itu pengen IPO. Cuman ketika mau jadi TBK,
semua pemilik sahamnya itu yang punya perusahaan harus setuju. Nah saat itu orang tuanya nggak setuju, namanya kan orang tua kan, dia takut jangan-jangan nanti ketika IPO perusahaannya udah kebangun hilang dong. Dia mikirnya kalau jual saham itu semua 100% dipindahin perusahaan sudah. Makanya gagal lah, Sido muncul malah mereka sepakat beberapa saudara, ayo kita harus TBK biar lebih besar lagi. Nah, jadilah Sido muncul jauh lebih besar sekarang. Next. Nah ini berbagai alat bantu teman-teman bisa nanti teman-teman lakukan. Nanti pelajarin nextnya mungkin nanti lebih detail kita pelajarin analisis fundamental dan kemudian juga analisis teknikal. Kalau teman-teman yang mungkin cocoknya matematika sains itu harusnya kita pelajari fundamental ya, nanti bisa cocoknya gitu, teman-teman. Jadi harus teman-teman melihat kinerja perusahaan, industri ataupun makronya. Di antara teknikal atau fundamental nggak bisa dibilang mana yang paling bagus sebenarnya ya, karena ada orang yang memang expertnya di fundamental, ada orang yang expertnya di teknikal. Itu belajarnya memang lebih cocok di teknikal. Nah itu yang teman-teman nanti menemukan sendiri. Gitu. Itu pelan-pelan kita pelajari. Nextnya teman-teman mau khusus untuk belajar teknikal, mau khusus belajar fundamental, silahkan ajukan aja. Nanti kami akan siap nanti untuk edukasi seperti itu. Gitu. Jadi itu udah tugas kami kok. Teman-teman nggak perlu takut biaya atau apa, udah ada. Teman-teman itu memang udah tugas kami lah. Next. Nah ini alat bantu yang disediakan, teman-teman bisa lihat. Gitu. Jadi teman-teman bisa buka nanti index.co.id, mau lihat laporan keuangan dan lain-lain. Sini teman-teman bisa juga lihat indeks-indeks yang ada, biar memudahkan teman-teman. Sudah difilter, sudah dikelompokkan saham berdasarkan kriteria tertentu. Contoh LQ45, jadi 45 saham dengan likuiditas yang tertinggi gitu, dan fundamental perusahaannya juga baik. Jadi dari 900-an teman-teman nggak perlu repot lagi nih menyeleksi mana nih dengan yang sering diperdagangkan. Lihat aja LQ45 gitu. Oke, pertanyaan saya, kira-kira ketika perusahaan untung, teman-teman, perusahaan untung, misalnya untungnya 5 triliun, menurut teman-teman mau nggak perusahaan itu dia untung 5 triliun dibagikan 2 triliun secara cuma-cuma sama pemegang sahamnya? Terlalu baik nggak seperti itu? Kalau teman-teman sebagai pemilik perusahaan mau nggak ngasih 2 triliun gitu kan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen? Ya terlalu baik kan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman coba cermati perusahaan-perusahaan TBK ini, mereka itu banyak loh perusahaan yang rutin membagikan dividen loh sebenarnya teman-teman. Oke. Ada di sini yang pernah buka index.co.id? Rata-rata pernah ya. Inilah tugas dari Pak Eka ya. Nah ini teman-teman. Teman-teman bisa sebenarnya lihat banyak data di sini. Salah satunya teman-teman bisa melihat tadi misalnya profil perusahaan tadi. Contoh, tadi menurut teman-teman kan dikasih 2 triliun kepada para pemegang saham itu kayaknya terlalu baik lah ya. Contoh kita lihat misalnya Sido muncul, dia pernah memberikan dividen berapa sih? Ada nggak datanya ya? Oke, berarti tahun lalu si Sido muncul itu sudah memberikan dividen berapa? 540 miliar. Lumayan kan? Jadi perusahaan Sido munculnya yang punya usaha, bisnis, dapat keuntungan, dibagikan dividennya kepada para pemegang saham senilai total 540 miliar. Kita coba misalnya lihat si Bank BNI, kodenya 4 huruf ya, Bank BNI. Berapa dividennya?
Ini tahun ini udah dibagikan. Kemarin itu di 25 April nanti akan dibayarkan teman-teman. 12 Itu berapa? 13,9 triliun. triliun. Teman-teman bayar 13,9 triliun dibagikan kepada para pemegang saham. Bukan per orang ya. Para pemegang sahamnya. Itu si bank BNI. Coba kita lihat si bank Mandiri. Berapa kalau bank Mandiri? 3,5 triliun. 3,5 triliun. Teman-teman bayangin 43 triliun dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Di atas Itu buat Bang Mandiri. orang 43 yang triliun. konek tunai. Bang Mandiri. Balik lagi ke awal yang saya cerita. Kalau yang punya saham-saham itu 70% orang asing, kemana dividen itu dari? Ke orang asing kan, ke luar negeri kan. Iya. Makanya harusnya orang Indonesia yang punya saham-saham Indonesia, teman-teman. Itu sebenarnya kenapa kami gencar-gencarnya edukasi seperti ini. Gitu. Teman-teman, coba silakan cek sendiri deh. Tiap pembukaan atau penutupan perdagangan tiap awal tahun atau akhir tahun, pasti kalau nggak presiden, wakil presiden, menteri pasti akan hadir untuk membuka atau menutup perdagangan di bursa. Karena seharusnya negara itu harus mendukung pasar modalnya. Gitu. Itu contohnya lah, teman-teman. Ini contoh dividen itu tadi. Oke. Sip, kita kayaknya kuis aja ya sebentar lagi. Biar sempat nanti waktunya baik kan. Oke, tapi ini saya mau ngasih tunjuk sekilas teman-teman. Ini IHSG kita, teman-teman, indeks harga saham gabungan kita. Ada sih yang 20 tahun sih, ini yang masih sekitar ini lah ya, 10 tahun terakhir. Ada yang 20 tahun, nanti saya coba lihat datanya. Nah, teman-teman lihat indeks harga saham gabungan itu yang indikator yang mencerminkan keseluruhan saham kita, pergerakan harga saham kita. Teman-teman lihat naik turun kan, dan yang merah itu biasanya ada eventnya, ada sesuatu lah yang terjadi, misalnya perang dagang Amerika China, COVID-19 itu turunnya dalam banget itu tahun 2020. Teman-teman coba tarik garis aja, naik turun indeks harga saham kita. Ujung-ujungnya naik kan sebenarnya kan. Kalau saya tarik data yang 20 tahun lebih jelas lagi sih sebenarnya kenaikannya. Jadi saham itu memang naik turun gitu teman-teman. Tapi lihat teman-teman coba tarik garis, sebenarnya ujung-ujungnya naik sebenarnya teman-teman. Jadi di balik penurunan ini sebenarnya bisa banyak peluang sebenarnya teman-teman. Saat ini 2025 ini saham lagi turun. Banyak nggak orang takut? Banyak, wajar gitu. Paling parah itu COVID gitu, mana yang jelas-jelas gitu. Turunnya dalam banget, dalam mendadak, dalam waktu singkat. Tetapi di balik itu bisa ada peluang. Kira-kira peluangnya dari mana? Ketika harga saham turun, gitu kan? Misalnya saham Bank BRI turun sekitar 50%. Teman-teman takut atau senang? Kira-kira pada saat zaman COVID. 50% turun harga sahamnya. Banyak orang malah senang. Bukan banyak sih. Ada orang-orang tertentu malah senang. Karena apa? Sama kayak barang teman-teman. Ada barang yang teman-teman suka, diskon 50%. Teman-teman senang atau takut? Nah, seperti itu yang orang ngincar yang saham. Loh, BRI turun. Itu kenyataan. Turun 50% lebih teman-teman. Orang banyak yang panik. Tapi di balik itu ada orang-orang yang justru beli karena dia melihat loh, BRI kan bank BUMN misalnya ya, dia BUMN, dia profit, dia bertumbuh terus dan lain-lain lah. Gitu. Jadi ketika terjadi pun COVID itu hanya sementara aja dan itu penurunannya. Akhirnya memang benar naik lagi sahamnya. Gitu. Itu contohnya lah. Oke, ini data yang tadi saya cerita. Februari 2025 itu kepemilikan saham di Indonesia itu 52% orang Indonesia domestik di data yang paling atas, 47% orang asing. Jadi masih cukup tinggi juga sebenarnya kepemilikan saham Indonesia oleh
muda kita edukasi. Dari data investor kita justru anak muda yang paling tinggi sebenarnya yang punya saham-saham di Indonesia gitu. Bahkan dari datanya malah umur anak dari SMA sampai awal kuliah gitu, teman-teman. SMA berarti paling yang sudah punya KTP, yang sudah 18 lah. Oke, ini tadi sudah dijelaskan. Kurang lebih nanti kuisnya akan itu pertanyaannya. Terakhir teman-teman bisa ke App Store-nya atau Play Store-nya dan masing-masing. Teman-teman bisa download nanti ini IDX Mobile. Jadi pergerakan harga saham selain nanti dari Pintraco, kalau yang dari bursa ini memberitahukan berbagai misalnya contoh teman-teman mau lihat marketnya, IXG-nya, harga saham dan lain-lain, ini bisa teman-teman download secara gratis dan juga ada virtual trading gitu. Jadi simulasi transaksi jual beli sahamnya gitu. Saya lagi mengajukan ini kepada IDX Mobile-nya. Nanti akan ada kompetisi virtual trading nanti khusus di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi dengan kampus-kampus yang ada gelar investasinya yang kita kerjasama. Jadi teman-teman pelajarin aja. Nanti kompetisinya akan kita adakan, teman-teman bisa ikutin gitu. Nanti akan ada pemenangnya, juaranya dan lain-lain lah gitu. Itu kompetisinya sebelum nanti akan ada kompetisi secara nasional. Oke, itu mungkin sedikit yang bisa saya infokan teman-teman. Kita kuisis masih sempat nggak ya Pak? Kayak sekitar 10 menit kan? Oh bisa, oke. Sip. Ya senang-senang aja kayaknya. Kuisis nanti kita akan ada. Ini kantor kita teman-teman. Kalau main-main silahkan mau bertanya. Kita juga ada ruang baca. Siapa tahu teman-teman yang mau baca silahkan datang aja ke kantor kita depan Samsat Marconi. Ataupun teman-teman yang mau ini bertanya-tanya bisa ke Instagram kita IDX_Kaltim. Silakan aja mau bertanya-tanya, lihat konten kita dan kita akan ada kuis setiap minggu biasanya. Dan bagi yang mau magang juga silahkan nanti. Saya herannya setiap saya membuka magang selalu banyak anak ITK. Bahkan yang terakhir Aris itu magang di bursa, gitu kan. Sebelum Aris pun anak ITK juga, malah dia dari jurusan perencanaan wilayah, gitu kan. Iya, perencanaan wilayah dari ITK. Jadi banyak teman-teman. Silakan aja kalau mau magang tempat kita. Mau nanya-nanya juga lewat Instagram kita IDX_Kaltim. Yang penting jangan DM-nya minta callback itu aja ya. Itu Instagram kantor bukan pribadi. Gitu. IDX_Kaltim. Oke, kita ke kuisis dulu sebentar. Biar mengukur teman-teman udah sampai mana pemahamannya. Oke, masuk aja di handphone masing-masing atau laptop, joinmyquiz.com, kodenya 940150. Aduh, udah bisa. Buat namanya. Nanti kita akan ambil 3 besar. Akan dapat masing-masing top up itu tadi. Antara RDN, kalau nggak RDN nanti bisa dalam bentuk GoPay atau OVO lah. Nanti akan diinfokan nantinya. GoPay. Joinmyquiz.com, kalau minta kode 940150. Rifasya sudah masuk. Rifasya Ramadan TV. Ini ada sekitar berapa orang ya? 3 lah ya, 3 kita ambil. Jadi Yanda, ada Rifda, Rifasya Aisyah. Oh beda ya, ada Rifasya, ada Rifasya. Lagi namanya Riva. Iya, ada rival ya. Oke. Biasanya yang paling banyak namanya itu Ica. Yang panggilan ya, Ica. Ada ini, Ibuna. Siapa namanya? Belum. Nomor disebut. Chelsea Bulan Kirana. Bulan. Bul. Yang namanya Chelsea Bulan Kirana mana?
bulan. Bagus. Kekinian banget ya. Kenapa? Doain deh. Oke, sudah 23 orang yang masuk. Kita tunggu sebentar lagi. Pertanyaannya sederhana kok. Pertanyaan kuisnya. 32 orang. Jadikan contoh. Kenapa nih Brian gagah? Oke, 38 orang. Nice bro. Sudah semua? Ya, kita mulai. Kebanyakan. Selamat ya. Baru pencet masuk ini. Langsung kebanyakan. Oke, kayaknya sudah semua. Coba fokus di handphone masing-masing. Siapa cepat dan tepat? Kita mulai dari sekarang. Dari 38 kita ambil 31. Oke, pertanyaan pertama masih benar semua. Anto dan Febri langsung laki ketiga. Febri Rahmawati. Oh nggak ada ini. Pertanyaan saya terlalu mudah kayaknya ya. Oh, dipuji dikit Febri langsung salah deh. Nggak tahu kok. Peduli pikir. Ambil 3 besar. Hah? Dua ada. Makher menyusul. Apa ini? Febri, Natasha, Aura Nabil, Graciela tiba-tiba menyusul bersama Makher. Yang namanya Anto mana ya? Telepon Anto, semua. Salah berarti toh. Iya, itu enggak. Oke. Oke. Anto, Febri yang Maher sampai saat ini. Mila masih ada kesempatan? Mila, Ika. Utang kok obligasi ya? Kok ada salah benarnya? Aku nggak tahu. Tadi yang dapat top up itu siapa aja yang saya tadi janji dapat top up? Top up aplikasi tadi. Satu orang. Satu aja. Oke, berarti ini kita ambil 4 aja, 4 pisah. Berapa pagi yang terhadap saya? Siapa ini? Saya penasaran Anto ini siapa? Nanti Pak Eka ya? Kayaknya Pak Eka sih. Saya curiga ya. Aku yang salah lihat. Kirain baterainya habis. Aku terjauh tapi Sip. anjir. Kalau Pak Eka apakah kita kasih? Gak usah. Kamu lihat salah berapa? Oke. Salah semua kayaknya gini.
Ada skor kan ya? Iya, ada skrin. Langsung Tahu berapa, Bro? ambil hasil. Ayo. Oke, kita hitung sampai 10. Mana? Mau salah 4. 10. Bener 4 bener. Oh, iya. 9. Mana cocok banget di sini. Kamu berapa ber? 7. 6. 5. 4. 3. Anto itu sama. 2. Bener semua. Bener semua. 1. Belum masuk. Detik terakhir. Kita enter. Oke. Anto itu sama. Anto itu Kita sama. ambil. Mana tuh? Oh. Kayaknya Pak Eka deh. Anto, nggak ada yang mengaku Anto. Saya Pak. Kita hitung. Oh. Kita hitung sampai 3. Kalau nggak kita gugurkan. Ah, Pak Eka. Ya, aja ya. Oke. Berarti pemenangnya adalah Febri, Maher, Mila dan juga Helmina. Oke. Helmina. Bener semua loh. Helmina bener. Maju ke depan. Helmina Baik, kenapa Kak. dia benar semua tapi Baik, ini yang makanya kelima biasanya lambat jawabnya. Oke deh. Makanya cepat dan cepat. Makanya udah 54. Yang keempat ini silakan maju. Yang kita foto. Yang kita masukkan ke IG selanjutnya. Aku salah di sini. Kalau ini 1000 kan? Ini fundamental. Satu lot 1000 kan? Aku juga. Oh ini saya di situ. Satu lot berapa? Helmina. Walaupun udah selesai magangmu. Berarti berapa? Berarti ini 950. Coba. Nah ini apa ini? Ini juga tadi aku salah. Itu apa jawabannya? Regulator yang berfungsi penyelenggara. Kayaknya Aku apa ini? Aku KPI. sekuritas ya. BI Atau BE. Pokoknya regulator kalau yang sebagai rezeki, rezeki. sosok Kayak gitu. Ini Pak. Satu, dua. sosok bapak, Pak Eka. sosok sosok asli pak. Sosok asli dari Pak Anto. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-temannya. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan Mbak Ega. Silakan Mbak Pajak Ega. Makanya betul semua. Tapi nggak ada ojek. Kayaknya sekuritas. Sekuritas. Kalau ini berapa? Pajak. Pak Eka jawab ya. Nggak kalau salah. Bidang. Bener semua Pak Eka jawab ya. Aku nggak kalau salah. Bener semua. Apa jawabannya benar? Aku 1% itu jawabanku. Jawaban benar. Paling mau. Mana jawaban benar aja? Mana sih? Cuma tahu benar atau salah. Paling mau. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Sore. Semangat ya. Kita sebentar aja, nggak lama-lama. Habis maghrib selesai. Oke, teman-teman yang kemarin kita ketemu semua ya? Ada yang enggak ya? Kalau ada yang akunnya masih kendala, infoin aja ya. Nanti Japri boleh atau habis kelas ini nanti konfirmasi nggak apa-apa. Jadi teman-teman nanti prakteknya enak. Karena pasar modal kita belajar investasi, teman-teman mau belajar A sampai Z sampai Samarinda. Kalau nggak dipraktekin tetap beda rasanya. Nah hari ini nggak banyak. Pastiin email yang pertama ini kemarin juga udah sempat saya remind untuk dibintangin karena kita suka hapus-hapus takutnya hilaf nanti teman-teman. Tiba-tiba nanti kapin saya apa ya? Waduh saya juga nggak tahu. Nah ini pentingnya untuk difavoritkan. Nah menu utama kita nggak banyak, cuma ada 3. Mungkin kalau lihat pentol-pentolannya di tengah ini banyak banget. Dan ketika teman-teman klik panahnya, ada yang udah otomatis? Udah ya? Nah itu juga akan makin banyak lagi fiturnya. Cuma nggak kita bahas semuanya hari ini. Ini cuman yang
akan sering teman-teman jamah aja ke depannya. Yang pertama, menu account udah pasti sesuai namanya, data diri kita ada di sini. Nama, username, customer ID. Mungkin teman-teman bingung angka yang ada di pojok kiri ini apaan sih? Itu nomor nasabah kita atau nomor nasabah teman-teman menjadi seorang investor di Pintarako Sekuritas, itu nomor berapa? Kayak di sini bahasanya NIM atau NPM ya? NIM ya? Nah sama kayak gitu. Kadang kalau ada apa-apa kita butuh apa-apa ditanyain, oh NIM-nya berapa? Gitu. Nah teman-teman nanti kalau ada apa-apa pengen buka data atau pengen, Kak saya habis top up 100 juta nggak masuk sampai sekarang, NIM itu dibutuhkan atau customer ID ini dibutuhkan. Nah, username nggak bisa diganti, email bisa diganti, rekening pribadi bisa diganti. Email pasti ada yang tiba-tiba nggak aktif, habis putus ganti email, ada yang gitu. Bank account juga kayak gitu. Aduh Kak, ternyata rekening saya dapatnya RDN Sinarmas nih, dapatnya BCA. Pengen ganti rekening pribadi aja deh biar gak ada adminnya gitu. Kalau top up dana atau kayak gimana, itu bisa. Nah, password sama PIN bisa diganti karena dapetnya masih susah. Dan yang perlu diingat, dua ini nggak boleh dibagi. Sedekat apapun kalian, semua teman kalian, pacar kalian, jangan pernah dibagi, termasuk orang rumah. Smart login ini di awal tadi bisa diaktifin. Kalau mau di skip, cara aktifinnya lagi nanti di menu account juga. Tinggal masukin aja, nanti scan jari-jari kalian, tinggal konfirmasi passwordnya apa, Satu aja. Satu. nanti udah aktif. Jempol. Nah, di Pintarako teman-teman nanti kalau mau update data, sekarang kan statusnya ada yang udah menikah? Belum ya, mereka udah gitu. Nah, misalnya nih, aduh sekarang masih mahasiswa, belum bekerja, statusnya kan berarti di sini mengikuti ya. Nanti udah bekerja, kerjaannya udah kerja di sana nih Kak, kerja di sini harus update data nih. Oh iya, pentingnya data tuh penting banget ya teman-teman ya. Nggak cuma di sekuritas, di perbankan pribadi teman-teman itu penting. Kartu keluarga itu penting banget juga. Mungkin belum kejadian sekarang, nanti suatu saat mungkin ada yang kejadian, oh ternyata mau perbarui data itu sepenting itu ya. Nah, update datanya sekarang online, jadi teman-teman nggak perlu selamat siang Kak, saya mau ganti data nih, emailnya jadi ini, kemarin aku sayang kamu, sekarang aku sayang dia. Nah ini full semuanya ada di sini, jadi tinggal dipilih aja. Update-nya juga ada, masih diproses atau udah disetujuin. Kalaupun nggak disetujuin, nanti tetap bisa dibantu ubah. Karena pasti ada alasannya tuh, entah nanti aduh KTP-nya beda nih sama yang aslinya kayak gimana nih wajah fotonya. Nah, kayak gitu biasa ada yang kejadian. Ini sekilas. Dan FYI juga buat teman-teman, Bursa Efek produknya ada banyak. Ini ada produk baru juga, termasuk baru ya. Ada yang namanya SSF, ada yang namanya Daytrade. Tapi sangat beresiko untuk teman-teman yang belum kenal. Lebih serem dari saham. Saham mungkin secara teorinya gampang aja kok, kayak gini gitu. Padahal prakteknya belum pernah, walaupun udah praktek belum banyak diulang. Perasaan kalian dengan pasar modal ini belum seklop itu gitu. Nah, kalau kedepannya nanti teman-teman psikologinya udah lebih baik daripada yang sekarang, udah paham seluk-beluknya kayak gimana, detailnya kayak gimana, walaupun belum sejago itu, tapi udah terbiasa nih minimal pengen coba belajar SSF kayak gimana, itu nanti bisa juga di request kelasnya. Atau nanti udah jago lagi nih, bisa pas sudah kerja nanti, khususnya untuk day trade, karena ini perlu modal atau yang namanya jaminan gitu. Ini lebih sulit lagi juga. Dan ini teman-teman belum bisa akses, daftar pun nggak bisa. Tapi untuk SSF, teman-teman di atas 20 tahun itu bisa. Tapi ya ingat lagi, resikonya lebih tinggi dari saham. Kalau buat tahu-tahu aja belajarin pelan-pelan sih nggak apa-apa. Nah itu untuk menu account, dan terakhir yang gak kalah penting ada kontak as. Siapa tahu, pasti saya yakin masih banyak yang nggak punya kontak saya ya. Bisa hubungin CS kami. Diklik aja, kalau nggak balas spam aja nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin sih nggak dibalas. Oke, itu untuk menu account. Dan yang kedua, menu portofolio nanti yang bakal teman-teman sering buka
buka tutup. Isinya aset teman-teman semua. Tampilannya kayak di depan. Mulai dari atas ada IHSG kita, nilai tukar rupiah terhadap dolar kayak gimana. Jadi IDR itu bukan dana teman-teman yang ada di akun. Biasanya salah paham. Kak, saya habis top up 100.000, kenapa di akun tiba-tiba sisa 15.000? Ini sering terjadi salah paham. Nanti tampilan defaultnya kayak gini. Dan sebelum teman-teman bisa akses portofolio, akan diminta yang namanya PIN trading. Yang ada di email sebelumnya itu tadi, email pertama kali teman-teman registrasi akun. Yang nggak boleh dibagi-bagi. Fungsinya kayak PIN ATM atau PIN toko oren. Biasanya kan konfirmasi ya kalau kita belum nyalain apa sih, smart finger ya gitu ya. Nah itu teman-teman harus input. Jadi nanti ketika teman-teman mau transaksi jual beli setiap 1 menit melakukan transaksi nggak perlu ribet-ribet konfirmasi PIN berulang kali. Sebelumnya kita harus kayak gitu, agak ribet ya. Sekarang udah. Dan tujuan lainnya supaya teman-teman nih misal mau pamer tipis ke teman sebelah, ke fakultas sebelah yang belum kenal pasar modal kayak gimana, belum jadi investor kayak gini loh, yang namanya rekening efek itu akunnya tuh kayak gini. Nah supaya nggak diobok-obok banget ya portofolio kita yang merah merona itu, biar nggak ketahuan. Nah ini juga nih fungsinya harus masukin PIN. Jadi nggak mungkin, nggak sengaja nih kebuka. Biasanya kan gitu ya, kalau teman kita kepo, nggak sengaja, padahal sengaja. Nah itu salah satu tujuannya juga. Nih ini dari atas tadi ya. Di atas nampilin nilai IHSG sama kurs rupiah kita. Di bawahnya, ini teman-teman bisa geser. Ya buat jalan ninja aja gitu ya, tinggal swipe, nggak perlu komando market. Tapi biasanya sih orang-orang lebih suka tetap lewat menu utama. Di bawahnya ada portofolio yang tampilannya biasanya cuma 2 atau 3. Di bawahnya ada panah ke bawah. Kalau teman-teman klik, semua sahamnya akan muncul. Warna yang ada di kode saham nggak ada maksud apa-apa. Dulu membedakan setiap sektor, cuman sekarang warnanya udah habis. Jadi nggak ada maksud apa-apa, biar colorful aja. Untuk nominalnya, harga sahamnya saat ini, contoh saham ACE, harganya 685, untuk bukan harga sekarang ya. Kemudian di bawahnya ada total gain ataupun loss dalam persentase maupun rupiah. Itu warnanya dia akan mengikuti kondisi market. Kayak lampu merah, merah, kuning, hijau. Saham kayak gitu. Merah berarti lagi mengalami penurunan, kuning harganya di situ aja, hijau lagi mengalami kenaikan. Kayak gitu. Kalau teman-teman klik salah satu aja sahamnya, nanti akan muncul detailnya kayak yang di sebelah. Oh, saya punya saham Bank BRI. Setiap bulan saya mau nabung 1 lot Kak, karena biar ya nggak motong uang belajar kebanyakan gitu. Dari awal tahun udah dapat 3 lot nih misalnya, harga belinya pasti beda. Walaupun teman-teman dapat di harga yang sama, dalam 1 tahun pasti itu bisa dihitung berapa kali. Nah nanti ketemu harga average-nya. Oh, harga average-nya di 4.700, sekarang BRI harganya 5.150. Berarti mengalami yang namanya kenaikan. Di sini bisa kelihatan juga secara nominal rupiahnya atau shares value-nya, nilai saham kita berapa. Oh, 1,4 sekian nih yang sudah saya keluarkan untuk beli saham ABCD ini. Nilai marketnya sekarang 1,5 sekian. Oh, ternyata udah mengalami kenaikan sekitar 9,2%. Wih, 3 bulan aja. Ya memang sih masih 131.000. Sekali jalan 1 jam habis beli kopi sama makanan gitu. Tapi jangan pernah lihat nominalnya dari awal. Karena yang kita investasikan selain tabungan teman-teman, kita investasi waktu juga. Nggak ada teman-teman mulai investasi sekarang, besok cara apa nggak ada. Nominal itu pasti akan mengikuti baik keuntungan yang akan teman-teman terima, dividen yang akan teman-teman terima. Biasanya yang bikin mager itu juga, emang dividennya seberapa banyak sih? Kayak tadi udah 13 triliun, bukan 1 orang. Itu nanti dibagi, tergantung teman-teman punyanya berapa lembar. Semakin teman-teman banyak tabungannya, mungkin tahun ini cuma punya 10 lot gitu. Ya kita dapatnya sesuai yang kita punya. Pasti tahun depan akan
akan berbeda. Tergantung teman-teman masih punya 10 lot atau jadi 100 lot. Dan kalau kita bikin atau investasikan langsung sebanyak itu kan sulit ya, dan tidak ramah di kantong teman-teman semua. Itu tujuannya kita belajar investasi pelan-pelan, kita cicil sahamnya, karena manfaatnya pasti nanti, bukan bulan depan. Nah, itu gambarannya, cara baca saham teman-teman yang ada di portofolio kayak gimana. Ini secara satuannya nih, parsial atau penelitian ya. Nih, kemudian di bawahnya ada 3 menu lagi, ada cash position, ada order book di sampingnya, sama historical. Mulai dari cash position, ada yang namanya cash balance paling atas. Patokan teman-teman kalau mau transaksi, dana teman-teman di situ ada berapa. Kemudian di bawahnya ada RDN balance, di bawahnya lagi ada T0 dan T1. Ketika teman-teman nanti transaksi jual beli saham, misalnya udah jual saham untung nih 500.000 gitu hari ini, teman-teman gak bisa langsung tarik. Ada proses settlementnya, dari ID clear ke KSEI dan kebalikannya lagi, konfirmasi ke bursa lagi, ke sekuritas lagi, sampai teman-teman bisa tarik dananya. Itu membutuhkan waktu 2 hari. Nah, teman-teman bisa lihat proses OTW-nya. Kalau teman kalian kan OTW, kita nggak tahu ya di OTW-nya sampai mana. Transaksi saham bisa. Hari ini habis transaksi saham nominalnya entah berapa ratus ribu, dia akan masuk ke T1. Berarti transaksi kita baru diproses di hari pertama nih. Besokannya nominal yang ada di T1 ini dia akan naik ke atas ke T2. Tapi di sini tulisannya T0, tapi kita bacanya T1, T2. Setelah settlementnya selesai, dia akan masuk ke RDN balance, yang artinya teman-teman bisa tarik dananya untuk entah teman-teman mau jajan apa. Jadi kalau transaksi itu ke depan ya teman-teman pasti akan memperhitungkan juga, apalagi kayak kemarin nih contohnya puasa dekat-dekat mau lebaran, ada yang nabung saham 1 tahun nanti ditarik pas mau THR-an nih mau lebaran. Itu ada perhitungannya. Aduh, transaksi terakhir kapan ya dia sempet nih T+2 nya, jadi kita bisa tarik tunai buat THR bocil-bocil kita yang banyak itu. Nah, itu nanti kita akan pelajari juga. Di bawahnya ada remaining limit. Jadi teman-teman transaksi di pasar modal itu di saham, teman-teman bisa dapat yang namanya pinjaman. Dan ini ada aturannya, ada nominalnya juga, biasanya 2 kali dari dana fresh kita atau cash balance. Tapi teman-teman nggak bisa pakai pinjaman untuk saat ini karena statusnya belum bekerja. Jadi FYI aja masih. Dan di bawahnya ada shares valuation. Ini jaminan kita kalau pakai limit, dan ini teman-teman juga belum bisa pakai. Di bawahnya total equity, di mana ini isinya nilai saham kita secara keseluruhan ditambah uang cash kita ada berapa. Di bawahnya lagi ada total shares value, total shares market value. Kalau yang tadi kita klik itu kan dia satuan ya, saham apa, nominalnya berapa, harga marketnya saat ini berapa, baru kita bisa lihat perbandingannya kayak gimana. Kalau yang di cash position ini dia udah secara total keseluruhan saham kita 10 ada di portofolio. Berarti di sini di total shares market value, total shares value, market value, unrealized sama gain maupun loss-nya ini secara total semua saham yang kita punya di porto tadi. Misal, saya punya 10 saham. Secara totalnya saya tuh udah keluarin modal sekitar 6,1 juta. Tapi karena posisinya rata-rata atau secara udah ditotalin dia mengalami penurunan sekitar 5,9 juta, kita bisa lihat juga ternyata memang minus portofolio saya. Walaupun mungkin di beberapa saham ada yang hijau-hijau, tapi mungkin yang hijau-hijau itu kan memang menutup saham kita yang merah yang lainnya gitu. Nah, untuk saham sendiri, apapun keadaannya, mau dia naik, mau dia turun, jungkir balik, teman-teman kalau nggak realisasi, belum untung atau belum rugi. Dan nggak semua saham aduh turun nih, ya udahlah jadi jangka panjang aja, nggak bisa semua saham langsung gitu ya. Semuanya harus konsisten. Teman-teman di awal maunya ngapain? Jangan di awal pengennya jangka pendek, jangka menengah, tiba-tiba jadi jangka panjang. Karena belum tentu saham yang teman-teman pilih saat itu bagus atau cocok untuk jangka panjang. Takutnya nanti nggak sesuai
Biasanya gitu ya, ekspektasi kita kan kemudian dia jatuh karena ekspektasi kita sendiri udah trauma nggak mau nyobain. Nah, lanjut lagi di bawahnya ada yang namanya cash instruction. Yang ini penting juga untuk teman-teman lakuin. Yang pertama cash deposit untuk memudahkan pencatatan teman-teman. Teman-teman deposit berapa kali, nominalnya berapa. Karena saya yakin kita nggak bakalan ingat. Nyatat manual pun juga mager. Jadi dicatat aja di sini. Dan untuk tarik tunai itu ada di sebelahnya. Biasa kita sebut dengan cash withdrawal. Itu nanti juga caranya gampang. Ini untuk deposit, kita tinggal tulis aja nama kita, nominal yang kita depositkan berapa, kita konfirmasi. Dan kalau tarik tunai, teman-teman nanti akan ada nilai maksimalnya nih keterangannya. Entah kita sadar sama transaksi kita udah perhitungkan settlementnya atau belum, semuanya ada di situ. Maksimal 4.886.122.000. Kita bisa tarik semuanya. Mau langsung tarik semua, disesuaikan, itu bebas. Kalau di situnya masih 0, Kak, di situ withdrawal cash kok dia 0 rupiah ya, berarti saya nggak bisa tarik dong. Padahal kemarin saya udah jual saham. Balik lagi ke cash position tadi di bagian RDN balance-nya. Teman-teman lihat T0, T1, ada nominalnya atau enggak? Kalau ada, berarti settlement belum selesai, administrasinya belum selesai. Makanya teman-teman nggak bisa tarik tunai. Oke, lanjut lagi di sebelahnya ada namanya order status yang teman-teman gunain untuk ngecek transaksi kita berhasil atau enggak, masih antri atau kayak gimana, apa batal, gagal. Teman-teman cek di sini. Order status ada 4. Ada open buy, down buy, open sell, sama down sell. Yang open itu artinya masih antri. Yang udah dan berarti selesai. Kita pertama kali beli kayak kita ke kantin, nggak mungkin kita nyerobot antrian nanti diteriakin orang. Beli saham juga ada antriannya. Tampilannya kan kayak gitu. Sahamnya apa, harga berapa, jumlah lotnya berapa, dan antrian kita bisa lihat di sini. Ya nggak kelihatannya sangat mahal ya. Keluarkan mata uang kalian guys. Nah, di contohnya 4 of 12 orders, berarti kita antrian keempat dari 12 orderan yang ada. Di seberangnya itu ada tulisan 236 lot. Antrian kita di depan nomor 1 sampai 3 itu ada sebanyak 236 lot. Itu yang harus kita tungguin. Nanti kalau udah kita dapat sahamnya, orderan kita akan pindah ke bagian down buy. Yang statusnya tadi di bawah itu masih open, dia bakal berubah jadi match. Jual pun juga sama kayak gitu. Kita menjual, kita harus antri, kita tungguin pembelinya sampai datang, sampai kena. Cara bacanya juga sama, statusnya juga masih open. Kalau berhasil terjual, dia akan pindah ke down sell dan statusnya match. Ketika statusnya bad, baik pembelian, penjualan, itu artinya gagal. Entah gagal karena teman-teman masukin harga sama jumlah lotnya nggak sesuai. Misalnya saya punyanya 10, saya tulisnya 15. Atau mau ditulis tiba-tiba 0,5, jual setengah lot aja lah Kak, itu nggak bisa. Atau nilai antrian teman-teman harganya itu nggak ada di antrian saat itu, maka akan batal juga atau gagal. Itu untuk order status. Dan yang terakhir ada historical. Ini mirip banget sama yang namanya mutasi yang ada di banking teman-teman. Backend banking. Nah, kita bisa cek transaksi kita historinya kayak gimana. Dalam 1 bulan saya transaksi berapa ratus juta sih. Teman-teman bisa lihat di sini, periodenya bisa dilihat, disesuaikan juga. Namanya transaksi history. Di bawahnya ada share history. Kalau itu secara keseluruhan, kita beli apa, jual apa. Kalau yang di share history, ini kita bisa lihat saham apa aja yang sudah pernah kita transaksikan, tanggalnya berapa, tanggal transaksinya, jadi per sahamnya gitu. Kalau yang transaksi history secara keseluruhan, share history secara per emitennya kayak gimana. Kemudian ada yang namanya cash history dan gain ataupun loss. Cash history ini buat ngelihat kapan kita deposit,
kapan kita tarik tunai. Dan yang paling saya suka gain ataupun loss-nya. Kita tinggal tarik data aja dari tanggal 1 Januari sampai hari ini saya udah untung berapa ratus ribu sih? Udah rugi berapa sih? Dari itu nanti kita bisa evaluasi kenapa sih kemarin saya rugi ya? Nah itu teman-teman bisa lihat. Nah ini tampilannya, karena berhubung ini cuma ada 2 transaksi ya dalam 5 hari, ini pasti akan ada lebih banyak lagi. Teman-teman bisa lihat, oh ternyata sebenarnya saya banyak untung, tapi pernah 2 kali rugi memakan keuntungan saya sebelumnya gitu. Nah itu biasa terjadi juga. Oke, itu untuk portofolio. Di menu market yang bakal sering diutak-atik, tentu aja jual beli. Jual beli bisa lewat yang namanya order book. Order book ada di atas ini, atau lewat buy ataupun sell yang ada di bawahnya yang biasa. Bedanya apa? Di order book, teman-teman itu bisa lihat detail pergerakan sahamnya hari ini dari market buka sampai detik ini tuh kayak gimana grafiknya. Ini ada grafiknya, kalau teman-teman bisa sambil buka sekarang. Dan di bawah ini, teman-teman lihat ada antrian bid dan lot-nya. Bid offer-nya harganya berapa, teman-teman bisa cek. Kita bisa nawar kalau mau jual beli saham, dan itu disesuaikan lagi sama fraksi harganya. Kalau nggak hafal fraksi harganya bisa dicek lewat order book ini. Jadi memudahkan kita. Nah kalau lewat yang buy dan sell biasa, itu tampilannya akan langsung seperti ini. Jadi teman-teman harus sudah tahu mau beli di harga berapa, mau jual di harga berapa, mau nawar di harga berapa. Kalau mau langsung haki-haka lewat yang ini nggak apa-apa. Tapi kalau belum hafal, belum tahu mau beli di harga berapa, jual di harga berapa, better lewat yang order book. Dan ketika teman-teman nanti klik overview yang ada di atas, semua rangkuman terkait saham itu bakalan ada, tergantung kodenya apa. Dia habis corporate action apa, dia habis membuat gebrakan baru apa, beritanya apa, itu teman-teman bisa cek. Jadi mirip 11-12 sama fitur corporate action, bedanya ini per saham. Nah, dan terakhir, ini ada menu chart yang membantu teman-teman untuk melakukan analisa teknikal yang biasanya juga digunakan untuk teman-teman yang baru belajar, pengen tahu caranya analisa sendiri kayak gimana yang paling gampang. Itu bisa dibantu lewat chart ini. Karena harga saham pun dia tercermin dari historinya ke belakang kayak gimana. Pola saham kalau teman-teman perhatiin itu pasti akan berulang. Tapi kita nggak ada yang tahu dia berulangnya setiap setahun sekali kah, seminggu sekali kah, atau teman-teman nanti kalau udah banyak mengulang, banyak belajar, banyak dicoba, teman-teman bisa ngecek, bisa lihat, bisa dapatkan pola yang berulang dalam hitungan menit. Itu ada. Tapi ya balik lagi, itu butuh jam terbang juga dan butuh makan banyak waktu teman-teman. Kalau teman-teman pengen belajar yang kayak gitu, pas liburan aja biar nggak keganggu kuliahnya. Nah, ini alat indikatornya nanti juga teman-teman bisa akses gratis, nggak perlu langganan premium dulu, nggak perlu. Dan ini sekilas aja untuk analisa teknikal tadi, dan nggak akan kita pelajari detail. Jadi nanti teman-teman ketika udah mau coba transaksi beneran, mungkin nanti habis ini pakai IDX Mobile dulu nih, nggak berani pakai uang beneran, maunya pakai uang virtual dulu. Tapi analisanya tetap diterapkan. Bisa analisanya lewat profit, nanti transaksinya lewat IDX Mobile. Nah, nanti teman-teman perlu tentuin harga belinya berapa ya, sesuai analisa teknikalnya nih. Misal nanti saya mau jual di harga berapa. Kalau misalnya saya udah analisa tapi nggak sesuai sama yang saya harapkan, misal dia malah rugi nih, tiba-tiba dia ada kabar buruk aja gitu, kita nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba ada berita yang nggak baik, mana perusahaannya baru kita beli lagi gitu. Kalau semuanya di luar kuasa ilahi, teman-teman tuh legowonya rugi berapa persen, itu teman-teman harus tentuin di awal. Jangka waktunya pun itu teman-teman harus tentuin. Nah, yang susah itu konsistennya. Saya udah tentuin beli di harga 100, jual di 105. Batas resiko saya di 98. Tiba-tiba dia udah turun sampai 96, teman-teman. Ini bisa naik ini. Nggak apa-apa. Tadi sempat naik kok ke 97, emang belum ke 98 aja lagi.
dia udah nyentuh di 105, gak dijual. Bisa ini ke 105, bisa. Aku yakin kamu bisa. Teman-teman di awal nanti pasti akan punya emosi kayak gitu, punya pemikiran kayak gitu. Yang kayak gitu susah dikendalikan. Kenapa dibilang investasi harus diulang-ulang? Meskipun kita belajar cuma satu lot aja, karena menumbuhkan kebiasaan konsisten ini loh yang susah. Jadi sayang banget teman-teman udah kenal sejak dini gak dipraktekkan, gak terus diterapkan, gak dicoba. Kemarin rugi karena apa ya? Saya salah baca kah? Atau indikator kayaknya belum cocok deh. Karena alat bantu ini atau indikator buat teman-teman lakuin analisa teknikal juga, itu ada banyak banget. Saya pernah hitung tuh terakhir 85 lebih. Dan setiap orang itu pasti beda-beda, sukanya pakai yang mana, combine-nya nanti kayak gimana, itu pasti beda-beda. Kita nggak bisa maksa teman kita meskipun kita udah sahabatan dari TK tuh nggak bisa. Nah ini yang perlu teman-teman pelajarin. Nah, kenapa kita bisa analisa juga gitu lewat yang namanya analisa teknikal? Kok kita bisa tahu historinya dia kayak gimana, polanya bisa berulang? Nah ini juga ada yang namanya tren. Naik dan turunnya harga saham itu tadi, itu ditentukan dari terbentuknya pola-pola ini. Ada pola high, ada low, higher high, higher low, yang kalau kita tarik garis, dia bentuk yang namanya tren ini. Tren itu ada 3. Ada yang namanya uptrend, sideways yang kuning, downtrend yang merah. Untuk teman-teman besar kalau pengen coba terapi nanti, praktekkan, cari saham yang posisinya lagi uptrend. Kalau teman-teman tarik sebulan ke belakang, 2 bulan ke belakang, kalau teman-teman tarik dia mengalami kenaikan, cenderung aja. Jadi misal dia turun, dia masih dalam posisi uptrend. Kemungkinan naiknya lagi atau mantul ke atasnya lagi lebih tinggi daripada dia sedang dalam fase downtrend atau rata-rata mengalami penurunan kayak yang merah. Bukannya nggak boleh, tapi kalau teman-teman belum tahu seluk-beluknya kayak gimana, takutnya sakit hati nanti. Karena kalau kita rugi di awal gitu ya, belum paham, kayak sakit nggak berdarah, aduh ngumpulin 50.000 seminggu, habisinnya 5 menit aja gitu atau 1 jam aja. Tapi nggak seserem itu. Kalau teman-teman emang udah di awal tahu teorinya kayak gini, prakteknya kayak gini, kita harus tungguin batasannya tuh kayak gini-gini, ya itu teman-teman perlu pelajari nanti. Nah yang sering dipakai di awal itu ada yang namanya moving average yang paling gampang. Ini kita bisa ngelihat juga tren dari saham. Kalau kita lihat, kita tarik garis, dia udah mayoritas rata begini aja, ini kita nggak bisa pakai. Karena ada ketentuannya. Kalau kondisi sahamnya itu sideways, nggak naik, nggak turun, nggak bikin titik tertinggi baru, titik terendah baru, itu kita nggak bisa pakai karena dia nggak valid. Nah kalau udah nemu, misal, aduh, udah nemu nih, belum ditarik garis aja udah kelihatan dia arahnya ke atas, kita bisa pakai ini. Nah kita bisa gunakan moving average ini dengan menambahkan 2 garis. Kayak teman-teman yang di depan, garisnya ada 2 garis moving average yang time frame-nya bisa diatur. Kita lihat harga pergerakan rata-ratanya selama 5 hari, 10 hari, 20 hari, itu yang paling sering dipakai. Kenapa harus 2? Biar memudahkan teman-teman aja. Sebenarnya kalau 1 pun juga bisa kita beli. Saat dia baru menyentuh arah naik ke atas, nanti kalau dia ada mau nge-cross ke bawah kan kita kelihatan ya, jadi kayak mau turun nih, ada perpatahan gitu di antara mereka. Ini kita jual sebenarnya juga bisa, tapi lebih mudah kalau pakai bantuan 2 garis untuk teman-teman yang baru belajar. Nih syaratnya tadi, kita bisa beli kalau moving average yang time frame-nya lebih pendek memotong yang lebih panjang, atau itu kita biasa sering sebut dengan golden cross. Kita jual kalau perpotongannya kebalikannya, yang panjang memotong lebih pendek, atau namanya dead cross. Karena dia kayak game-game gitu lagi, dia mati dia gitu. Analisa juga kayak gitu, ada kosakatanya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di mana kita bisa beli moving average yang panjang warna hitam, yang pendek warna merah. Tadi syarat beli apa? Yang panjang, yang pendek potong yang yang pendek potongnya apa? Yang pendek warna merah, panjang warna. Ini udah ada kotaknya nih. Bisa beli di mana? Ada 1, 2, 3,
perpotongan. Belinya di 1, 2, atau 3? Atau 1 atau 2, pilih yang foto dia. Teman-teman bisa pilih di 1 maupun di 2 sebenarnya, di 3. Nah, teman-teman bisa masuk di 2 titik ini. Karena rulesnya tadi dia sideways, enggak. Jadi kita bisa pakai indikatornya. Nah, untuk konfirmasi beli, MA yang moving average itu singkatannya MA ya teman-teman. Nah, MA yang pendek motong yang lebih panjang. Wah, dia motong nih. Dia naik gunung. Yang hitam nih potong. Kita bisa beli di sini. Kita tungguin aja. Kan garisnya tidak menyatu ya, berjauhan kayak kalian sama gebetan kalian. Nah, kita bisa perhatikan aja sampai dia ada tanda-tanda mau ketemuan lagi, minta putus. Teman-teman mau jual di sini boleh. Kalau yang biasanya udah agak lama, udah tahu wah ada terbentuk pola kayak gini, dia masih bisa balik arah lagi nih, walaupun nunggu 1 atau 2 hari. Makanya ada mungkin yang langsung jual di sini, ada yang masih mau nungguin. Tapi better teman-teman, karena kita masih di awal ya, biar teman-teman nggak sakit hati. Sakit ketika tidak berdarah, tapi dompet saya berdarah gitu. Kalau udah konfirmasi beli, teman-teman bisa beli. Kalau dia udah konfirmasi akan ada perputusan antar kedua belah pihak, better dijual aja. Nah, itu konfirmasi untuk beli. Untuk jualnya pun kebalikannya atau dead cross tadi. Tadi yang pendek potong yang panjang, ini yang panjang potong yang pendek. Jadi teman-teman bisa jual di atas itu. Untuk yang mungkin nih, aduh, kak saya mau jual yang di sini aja, padahal saya masih tahan. Kenapa kakak masih mau? Karena saya pernah dulu pola kayak gini. Saya tahu, oh ini ada indikasinya masih kuat untuk naik lagi, walaupun nunggu 1 atau 2 hari itu tadi. Nah, tapi nggak semua saham dia bisa kayak gitu. Kita belajar alat indikator A di saham ABCD. Kita coba di saham DEFG, belum tentu hasilnya sama. Belum tentu, wah kemarin ada pola kayak gini di saham itu, apakah di saham yang ini akan sama hasil akhirnya? Belum tentu juga. Nah, itu seninya untuk kalian. Pokoknya harus diulang-ulang. Tapi ketika teman-teman udah tahu pola-pola yang sering terjadi, kayak gimana sih feel-feelnya gitu di luar teori, kan biasanya banyak ya di luar teori ternyata terbentuk teori baru yang ada di kepala kita gitu. Nah, itu teman-teman pasti akan, aduh, nggak coba transaksi sehari aja itu rasanya resah gelisah. Nah, itu untuk simpelnya. Kalau misal teman-teman nanti habis ini udah coba di virtual tradingnya kayak gimana, udah kebentuk nih, tapi nanti setelah beli jangan langsung ditinggal diabaikan, perlu dicek sekali-sekali. Teman-teman nanti bisa lihat apakah tadi sudah mau mendekati target harga teman-teman. Kalau memang mau nentuinnya saya beli di harga sekian, jual di harga sekian, batas risiko saya di sekian, kayak gitu harus konsisten. Nah, kalau misalnya teman-teman base-nya mau pakai moving average kayak gini, teknikal, teman-teman perhatikan moving average kalian ini masih aman atau enggak. Dia masih berjauhan, masih up trend, atau udah tiba-tiba memotong ke bawah, teman-teman nggak sadar. Itu teman-teman harus cek. Jangan hari ini beli, kayaknya masih seminggu lagi deh, nggak dicek-cek, habis itu lupa. Tiba-tiba, iya kak, aduh, saya kesibukan kemarin nggak ngecek, banyak banget ruginya. Jangan sampai yang kayak gitu terjadi. Pasti akan terjadi sih mungkin ya, tapi jangan sampai. Jadi penting banget untuk dicek-cek dan konsisten sama keputusan yang udah teman-teman buat di awal. Nah, untuk teman-teman yang masih nggak berani juga dengan keputusannya sendiri, dari Bintraco juga sering ngasih rekomendasi saham. Atau misal nanti teman-teman, kak, saya itu ada budgetnya sebenarnya tabungan saya nggak kepake, dia udah bersarang laba-laba di perbankan gitu atau di celengan, budgetnya segini, saya pengen saham yang kayak gini loh pak, ada nggak sih sarannya? Kayak gitu teman-teman boleh banget kalau mau tanya. Biasanya teman-teman mahasiswa itu takut, padahal saya nggak makan orang. Makanan kita sama mie ayam, bakso. Nah teman-teman boleh kalau mau tanya kayak gitu. Atau kak saya ada budget 500.000 gitu, saya dilema sama saham A atau B, kayak gimana ya? Itu
bebas teman-teman kalau makannya. Nah, ini tiap hari pasti akan rutin dikirimin. Yang belum join grupnya, mohon bersabar ya. Tunggu gilirannya. Nanti update-nya dia udah tercapai, masih punya atau masih membentuk target baru lagi atau kayak gimana, teman-teman harus stop loss, itu bakal kami infoin. Karena nggak ada investasi yang nggak rugi, itu nggak ada. 10 kali untung terus, alhamdulillah sih, tapi biasanya ada nyemil 1 atau 2. Dan teman-teman kalau udah ngalamin yang namanya kerugian, harus jual rugi gitu. Jangan kapok, dicari tahu kenapa kemarin bisa rugi, salahnya ada di mana, kurangnya ada di mana. Ya, misalnya 10 kali transaksi, aduh 2 kalinya rugi, it's okay, nggak apa-apa. Apalagi kalau keuntungan teman-teman yang 8 kali transaksi ini bisa nutupin ya 2 kali rugi itu. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar lebih banyak duluan, dari kami juga ada program bisa. Itu analisa teknikal, fundamental, tips and trick corporate action kayak gimana, bedah emiten, itu juga ada. Kebetulan ini belum diupdate ya, saya belum dapat flyer barunya, tapi websitenya sama, ada di situ. Teman-teman bisa cek aja jadwalnya, setiap hari ada. Nanti pasti akan saya share juga di grup investor ITK. Teman-teman itu proses setiap Sabtu yang isi langsung dari tim riset pintas. Mau tanya-tanya sampai tim riset kami capek, boleh banget. Konsultasi portofolionya juga nggak apa-apa. Atau nanti teman-teman yang udah terbiasa nih melihat transaksi di pasar modal kayak gimana, deg-degannya udah bisa dikendalikan gitu. Habis transaksi, aduh dia naik, kalau dia naik mah nggak apa-apa ya. Kalau turun biasanya teman-teman keringat dingin. Kalau teman-teman udah bisa ngendalin itu, pengen coba transaksi yang time frame-nya lebih cepat atau trading harian kayak gitu, kami juga ada. Contohnya yang kayak di sebelah kiri, rugi diupdate, untung diupdate, jadi nggak ada yang kami sembunyikan. Kalau teman-teman tertarik mau belajar yang fast trading kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi itu nggak mungkin sekarang juga, tapi teman-teman umat. Dan itu aja yang saya share sore hari ini ke teman-teman. Di kelas-kelas berikutnya pasti kita akan belajar yang lebih sulit lagi lah ya, nggak mungkin kita yang segini-gini terus. Dan harapannya pasti teman-teman jangan cuma dipelajarin teorinya aja, tapi diterapkan, dipraktekkan. Kalau di luar kelas-kelas kita atau kuliah umum kita kayak gini, ada yang pengen ditanyain ke saya, ke Bang Ferdinand itu juga pasti akan selalu jawab ya. WA kita selalu hidup 24 jam, manusianya aja yang enggak, tapi pasti akan dibalas. Oke, sekian, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat ya. Iya. Saya kembalikan ke Pak Eka. Oke, baik, insyaallah tabarakallah, luar biasa ya. Hitung ya, bayangkan kita masih di kelas sebelah ya. Sebelah itu lagi ada perbaikan ya. Jadi kurang sejuk. Kalau yang ini agak sejuk kan ya, jadi udah. Oke, alhamdulillah. Buat teman-teman, jangan lupa disiapin tadi resumenya, tadi catatan udah banyak kan ya, banyaknya itu kadang nanti kita lihat hasil resume teman-teman seperti apa dan juga hasilnya, dan juga jangan lupa untuk disusun sebagaimana untuk LinkedIn post teman-teman gitu ya, dan juga nanti delivery rules-nya untuk resume hari ini sudah saya cantumin di LMS, jadi teman-teman tinggal melakukan semua yang ada, dan juga proyeknya untuk minggu depan jangan lupa ya, semangat ya, gitu kan ya. Jangan dikerjain Amin satu, gitu kan ya. Sudah ada sumur, sudah ini ya. Belum lagi penugasan ya. Oke ya, bismillah, semoga nanti dimudahkan. Nanti setelah ini kita foto dulu dokumentasi kegiatan kita bersama-sama ini, kan ya. Nanti dipandu sama Haris untuk didokumentasiin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ferdinand sudah ke kalau orang sini bilangnya udah dari kota ke sini. Karena masih kota besar. Balikpapan gitu ya. Balikpapan ya. Balikpapan 1,25 udah dikira bukan kota. Ya udah sampai ke atas ini boleh kita nanti teman-teman boleh kalau main ke sana secara pribadi datang tukannya datang minimal ada baik kan situ pasti ya. Ke situ say hi. Mudah-mudahan bisa ngobrol dan kalau satu mau ikut yang Zoom untuk yang analisa portofolio gitu, portofolio audit check up boleh. Tapi syaratnya harus punya portofolio dulu ya. Kalau belum punya portofolio, apa yang mau diaudit?
Oke, dan juga insight-insight nanti kita tunggu dengerin Pak Ferdinand itu seru soalnya banyak hal-hal baru, teman-teman nanti terekspos hal baru nggak cuma kelas doang. Nanti ada yang harus nih BSBK sama SBNA, lupa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat berkah buat kita semua. Kita tutup dalam waktu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sana aja ya, di deretan Devika nanti. Silakan Robert. Silakan. Bareng-bareng, rame-rame. Kita dari mana, Arif? Arif dari situ ke sini kan? Oh, oke, ini rame-rame situ. Oke. Ada yang nggak kelihatan? Ada yang nggak tertutup? Biar kelihatan Natali sama Nipa, ada yang nggak? Itu Febri kelihatan nggak? Febri kelihatan nggak? Iya, sama makasih meeting hari ini ya, sangat berguna. Thank you Mbak, sudah datang. Kan meeting. Regul, Bahas tentang makasih ya project- chargernya. Project besar. Thank you. Molor and eating. Tolong ambil chargernya Regul nah. Besok saja. Kami 24 kan bisa. Masih 2 kan? 2 sama 4 Mbak. Ya, Dua juga. Apa? Chargernya? Loh, Ini punya dia. terus kenapa bukan? Ya kan aku Nah, fungsi. Ya kan nggak tahu. Fungsinya kamu minta charger. Coba lihat. Oh iya kan? Kita Brian. Padahal bisa. kamu nggak salah info. Kamu pakai download set hari ini. Kamu nonton apa kamu? Download 3 jam. Kita cek tentangmu ini ke play. Kan ada auto scroll kan. Soalnya juga 15 GB habis semalam. Tapi nggak mungkin juga sih. Banyak betul ya. Sumpah itu banyak betul tugas project itu cowok. Banyak sih.